Selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, dan juga sahabat-sahabat kami. Kembali kita bertemu di renungan pagi GBI Avia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada saat ini. Mari kita memberikan waktu 30 menit ke depan untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang begitu mengasihi kami dan peduli akan hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan menit-menit kami ke depan untuk memuji menyembah Tuhan. Kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, Kau ada bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Dan juga dimanapun jemaat kami berada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau menyatakan Tuhan, bagi kami sungguh Engkau Allah yang besar. Setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena percaya Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang
besar yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Yesus. Kami percaya dalam nama-Mu, nama-Mu yang berkuasa, Engkau yang sanggup ya Tuhan, bekerja melampaui segala akal pikiran kami. Engkau Yesus, haleluya, haleluya. Kami terima kemenangan demi kemenangan yang Kau sediakan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Allah yang besar, kami punya Yesus, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup mengerjakan segala perkara, segala perkara. Haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari angkat tanganmu, katakan kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Dia Allah yang layak dipuji, layak disembah, dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Diberkatilah Engkau Tuhan Amin. lewat pujian kami. Amin Tuhan. Sebentar kami dengar firman-Mu. Engkau yang Yes. mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Haleluya. Dengan kuat kuasa-Mu dia berbicara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Amin. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi setiap kita. Sehingga kita bisa teduh bersama-sama. Saya percaya Bapak Ibu ketika kita siapkan hati kita
kita menyembah Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, diambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang ada Alkitab di tangan atau Alkitabnya ada di handphone, boleh dibuka. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Judul yang diberikan Lai adalah keyakinan iman. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah kita pasti menang. Mari katakan bersama-sama, kita pasti menang. Sekali lagi, kata kita ganti saya ya. 1, 2, 3 ya. Saya pasti menang. Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 8 ayat 37, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi dalam semuanya itu, dalam apa? Penindasan, dalam apa? Kesesakan, penganiayaan, ketelanjangan, bahkan dalam pedang dikatakan. Dalam segala sesuatu yang membuat kita menderita, dikatakan kita lebih daripada orang-orang menang. Kita bukan hanya pemenang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu, kalau bicara soal pemenang, ini menyangkut pula tentang proses yang akan dilewati oleh seorang pejuang sehingga dia memperoleh kemenangan. Proses yang dimaksud bisa saja ada dalam perlombaan, bisa juga dalam perjuangan di medan peperangan, bisa juga mungkin atas sakit penyakit yang dia derita, bisa juga dalam ujian-ujian hidup yang dia alami. Banyak hal Bapak Ibu, proses-proses itu yang melibatkan banyak pihak, artinya lebih dari satu pihak, sehingga kita bisa dikatakan sebagai orang yang menang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya sebelum sampai pada ayat yang ke-37, Paulus dalam suratnya ini kepada jemaat Roma, khususnya pada pasal 8 ayat 31 memulai dengan suatu pertanyaan. Siapakah lawan kita? Bapak Ibu, kita harus tahu siapa lawan kita. Karena dengan mengetahui lawan kita, sesungguhnya kita sudah mempersiapkan diri untuk menang dalam sebuah pertandingan. Pernahkah kita lihat sebuah pertandingan tinju, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan?
Ketika sang petinju legendaris seperti Mike Tyson dan Evander Holyfield akan bertanding, kita menemukan mereka masing-masing akan mencari kekuatan dan akan melihat kelemahan dari lawannya. Sehingga mereka yakin dengan pengetahuan yang baik siapa sesungguhnya yang dihadapi, maka mereka akan bisa bertahan, bahkan sudah yakin bisa menang dalam pertandingan tersebut. Kemenangan yang diperoleh dalam perjuangan itu didasarkan atas perlawanan kepada dan dengan siapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Siapakah objek atau lawan yang harus kita kalahkan dalam kehidupan ini? Tidak sembarangan lawan, tidak semua orang lawan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam pertandingan tinju, wasit bukan lawan kita. Hanya petinju yang lain yang berada di dalam satu ring dengan kita, itulah lawannya. Dalam pertandingan sepak bola, lawannya adalah tim kesebelasan yang lain. Bukan penjaga garis, bukan juga wasit, bukan juga penonton yang berteriak-teriak, supporter yang berteriak-teriak. Jadi Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen hari ini bertanding tanpa tahu siapa lawannya. Sehingga mereka sembarangan memukul, sembarangan meninju. Yang bukan lawan dikira lawan. Sehingga kita menang, tapi menang bayangan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita rindu kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Kristus, amin. Karena itu kita harus tahu siapa lawan kita. Lawan kita Bapak Ibu bukan orang-orang di sekitar kita, bukan orang tua kita, apalagi pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, mereka bukan lawan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi banyak orang di dunia merasa orang-orang yang dekat merupakan lawan mereka, sehingga mereka bertanding dengan orang-orang tersebut. Lawan kita juga bukan teman-teman gereja kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi pendeta, gembala kita. Di beliau bukan lawan kita. Makanya saya katakan dari awal, kita harus tahu dulu siapa lawan kita. Paulus menjelaskan dengan jelas kepada jemaat di Roma, tahu dulu lawan kita, sehingga kita tidak sembarangan bertanding Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Menurut Paulus ada dua kelompok lawan. Yang atasnya kita telah menang, jadi bukan bertanding untuk menang Bapak Ibu. Kita sudah menang dikatakan. Atau yang tidak sanggup melawan kita lagi, yaitu musuh yang menyerang. Yang pertama, secara jasmani, apa itu penderitaan sementara yang kita alami. Ayat yang ke-35, Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Bapak Ibu saya tambahkan, atau virus COVID-19. Itu tidak bisa menghancurkan hidup kita Bapak Ibu. Itu tidak bisa memisahkan kasih Kristus di dalam hidup kita, amin. Tidak akan mampu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Penderitaan-penderitaan yang dimaksud kita bisa lihat seperti penindasan, sakit penyakit, penganiayaan mungkin, ya, kesesakan yang kita alami, wah, kelaparan, ketelanjangan, bahaya dan pedang, peperangan, kesukaran dan kesulitan di masa-masa pandemik seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah lawan-lawan yang sedang kita hadapi. Tapi ada lawan kedua yang dijelaskan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Pada abad-abad pertama, yaitu lawan rohani. Apa itu lawan rohani? Kuasa-kuasa yang ada. 38 ayat 38 dan 39 menjelaskan kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Siapakah, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, kata-kata ini menyebut musuh-musuh yang amat ditakuti di abad-abad pertama oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang berbudaya Yunani, ya termasuk jemaat di Roma. Musuh-musuh ini dianggap memiliki kekuatan gaib, Bapak Ibu, atau kekuatan supranatural yang jahat untuk menguasai hidup dan nasib manusia. Ya, tirani ilmu nujum misalnya. Ketakutan yang mendatangkan keputusasaan ini telah membawa hidup manusia dalam kecengkraman nasib yang tak berbelas kasihan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kuasa-kuasa gelap pada masa itu sangat berperan dalam menentukan kehidupan seseorang. Dan kuasa-kuasa ini juga ingin menindas kehidupan orang percaya. Tapi terhadap kuasa ini, Paulus menekankan kita telah dimenangkan. Amin. Karena itu kita tidak perlu takut kepada roh-roh jahat. Kita tidak perlu takut kepada setan. Kita tidak perlu takut kepada kuasa-kuasa gelap yang ingin menghancurkan hidup kita. Bapak Ibu, ada Tuhan yang telah memberi kemenangan kepada kita. Kita tidak perlu takut atas sakit penyakit. Kita tidak perlu takut atas kesesakan. Kita tidak perlu takut atas kemiskinan, Bapak Ibu. Kita tidak perlu takut atas penindasan, karena kita percaya Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita. Kita pasti menang. Identitas kita sebagai pemenang, yakni yang menang terhadap penyerangan jasmani dan rohani. Bapak Ibu, mari kita hidup dengan mindset yang benar, peta pikiran yang benar, perspektif yang benar, bahwa setiap kita, identitas kita adalah identitas pemenang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan sembarang kemenangan, karena kita memiliki dasar kemenangan dalam hidup kita. Roma 8 ayat 34 menjelaskan, Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Bapak Ibu, kemenangan yang diklaim oleh Paulus, yang juga dinikmati semua orang percaya, termasuk saya, termasuk setiap kami yang ada di tempat ini, termasuk Bapak Ibu yang mengikuti saat teduh bersama-sama pada pagi hari ini. Ingatlah bahwa kemenangan itu adalah berdasarkan kemenangan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Amin. Bukan yang lain, Bapak Ibu. Luar biasa. Kuasa kebangkitan Kristus adalah momentum kemenangan umat percaya atas setiap musuh-musuhnya. Musuh-musuh sakit penyakit, musuh-musuh penderitaan, musuh-musuh kuasa gelap telah ditaklukkan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur karena firman Tuhan menegaskan kembali. Paulus menegaskan dalam Efesus 1 ayat 18 sampai 23 bahwa lewat kebangkitan Yesus Kristus segala pemerintah, penguasa dan kekuasaan kini dan akan datang telah tunduk di bawah kaki Kristus. Kemenangan yang sama itu pula telah menjadi milik setiap orang percaya, yaitu orang-orang yang berseru dan memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan orang percaya bukan diperoleh karena perjuangan kita, bukan karena hebat dan kuat kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi perjuangan itu, kemenangan itu karena kuat kuasa dan kasih karunia Kristus, Sang Penyelamat Agung dan Tuhan kita yang berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. John Wycliffe menutup bagian ini, dia berkata sebagai berikut, kita menang bukan karena kekuatan sendiri atau kecemerlangan pikiran kita, tapi karena Kristus. Bapak Ibu,
kita menjadi pemenang pada pagi hari ini. Bukan karena hebat kita, bukan karena pintar kita, bukan karena berkuasanya kita, bukan karena kekuatan yang kita miliki, tapi kita menang karena Kristus. Karena itu tinggallah dalam Kristus, maka kita pasti menang. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita berdoa, kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Saya minta saudara Andi boleh menaikkan pujian ini. Dan kita menyanyikannya bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena salib-Mu kami menang. Amin. Karena salib-Mu kami hidup, Tuhan. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Yes. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini Engkau yang mengikuti saat teduh bersama-sama, apakah engkau mengalami ketakutan dalam hidupmu? Apakah engkau merasakan bahwa hari-hari ini engkau mengalami tekanan yang begitu hebat? Percayalah bahwa firman Tuhan berkata kita lebih daripada pemenang. Dan saya menegaskan Bapak Ibu, kita pasti menang. Karena kemenangan kita bukan karena kuat dan hebat kita,
bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena Kristus yang telah memenangkan peperangannya bagi kita. Kita hanya perlu tinggal di dalam Dia, menikmati hadiratnya, dan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita hanya fokus kepada Yesus yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Bahkan roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Jangan takut Bapak Ibu, jangan takut. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu janji Tuhan, itu janji firman Tuhan. Pegang dalam hidup kita. Sehingga dalam penderitaan yang kita alami, dalam sakit penyakit yang kita alami, kita percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita. Bapak Ibu, setiap kita yang membutuhkan topangan doa, saya akan berdoa bagi setiap kita. Mari letakkan satu tanganmu di dadamu, satu tangan lagi kau angkat di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, karena salib-Mu, karena karya-Mu di atas kayu salib, kami mengalami pengampunan dosa. Kami diperdamaikan dengan Engkau ya Allah kami. Dan kami dimampukan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Kami sadar bahwa kemenangan kami bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semata-mata karena Kristus yang ada dalam kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani kehidupan sebagai pemenang. Tuhan, kuatkanlah roh anak-anak-Mu. Sembuhkanlah setiap sakit dari anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka telah sembuh. Yang bergumul soal ekonomi Tuhan, bisnis usaha, pekerjaan, Tuhan pulihkan Tuhan, berkati. Tuhan, yang bergumul rumah tangga, Tuhan juga berkati, pulihkan Tuhan. Sehingga Tuhan, damai sejahtera Kristus turun atas kehidupan anak-anak-Mu dan rumah tangganya. Damai Tuhan ada di sana. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, biarlah setiap kami menjadi orang-orang percaya. Memiliki identitas yang benar, memiliki mindset yang benar, peta berpikir yang benar, bahwa kami adalah pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan terus mematraikan setiap kebenaran firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan teruslah bekerja, berkarya dalam hidup kami. Pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, yang sebentar lagi akan memulai aktivitas mereka. Apakah mereka pergi dalam bisnis usaha, pekerjaan mereka diberkati, juga studi mereka diberkati oleh Tuhan. Bapak, rumah tangga juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, hamba juga berdoa untuk semua jemaat GB Afia Tuhan, baik Afia CBD Polonia, Afia Cemara, Afia Setiabudi, Afia Stabat, Rumah Doa Kilometer 12, Pos PI. Tuhan berkati semuanya. Tuhan, kasih karunia-Mu menyertai setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap tempat-tempat yang hamba telah sebutkan tadi. Baik itu hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Suwarni, Ibu Pendeta Novi yang ada di Cemara, juga Pak Baktiar Damanik, Pendeta Baktiar Damanik di Setiabudi pagi, sore Pos PI English Service ada Pendeta Andi, di Stabat ada Pendeta Pasar Ribu. Tuhan berkati semuanya, sehingga semuanya melayani Engkau bukan dengan kuat gagah kami, tapi semata-mata karena kasih karunia-Mu dicurahkan. Bahkan gembala pembina kami, Bapak Pendeta Zaman Sinaga, Tuhan urapi, pakai dia dengan hikmat dan tuntunan Tuhan untuk terus Tuhan memimpin gereja Tuhan di tempat ini, untuk membina gereja Tuhan di tempat ini, sehingga semakin bertumbuh dan masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan mata iman kita kepada Allah sumber berkat dalam kehidupan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Ia akan memperluas daerahmu, usaha pekerjaanmu diberkatinya, studimu diberkatinya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, engkau semakin naik dan bukan turun. Dan tangan yang penuh kuasa akan menyertai engkau, sehingga malapetaka kesakitan tidak menimpa hidupmu. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus,
Dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang telah diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.